merupakan suatu istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksi atau OH yang terikat pada atom karbon. Di sini ada rumus umum alkoholnya itu CnH2n plus 1. N itu jumlah atom karbon. Rumus kimianya, kalau misalnya ini kan kita membahas tentang alkohol, jadi untuk penamaannya itu pasti belakangnya ada ditambahin nol seperti ini nih. 1 itu kan meta, 2 itu eta, 3 itu pro gitu. Nah terus itu ditambahin ol, nih contohnya metanol. Aslinya meta ditambahin ol jadi metanol seperti itu, dan ini rumus kimianya seperti. Selanjutnya ada tata nama alkohol. Yang pertama ada tata nama alkohol berdasarkan IUP. Yang pertama itu langkah pertama yang harus kita itu adalah pilih rantai utama dulu. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang dengan gugus fungsi OH harus berangkat dengan pada rantai utama. Contoh rantai utama adalah ini. Karena dia jadi OH-nya ini harus melekat pada rantai utama. Terus yang kedua ada identifikasi cabang. Kita harus mengidentifikasi cabang, terus nanti habis itu diberi nama alkali. Langkah yang ketiga adalah memberi nomor rantai utama. Prioritas mendapat nomor terkecil atau C yang mengikat gugus fungsi OH, cabang total, cabang dengan atom C yang lebih banyak. Terus yang kelima ada beri nama senyawa dengan format, nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai utama. Jika terdapat lebih dari satu cabang jenis, maka cabang cukup disebut sekali saja. Diberi awalan 2 sampai dengan di 3 pi 4 tetra. Bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka pemirsa cabang mengikuti update awalan yang dianggap. Selanjutnya ada contoh soalnya. Pertama kita seperti yang tadi, langkah pertamanya kita harus menentukan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya dari contoh soalnya adalah yang ini. Karena OH-nya mengikat pada yang CH2. Selanjutnya kita adalah mengidentifikasi cabang. Cabangnya adalah metil. Yang ini juga metil. Selanjutnya kita memberi nomor pada rantai utama. Karena dia OH-nya lebih dekat di awal dari dari kanan, maka kita awali penomoran dari sebelah kanan. Ini 1, 2, 3. Selanjutnya kita lihat langsung ke format. Ini karena cabangnya ada di angka nomor 2, maka ditulisnya 2. Cabangnya ada 2 metil, maka ditulisnya di metil. Satu ini adalah C yang mengikat dengan OH. Propanol karena ini C-nya ada 3. Jadinya propanol. Di sini ada tata nama trivial. Ini rumusnya ya. R itu alkil, OH itu alkohol. Ini contoh soal pertamanya itu CH3OH. Jadi di sini CH3 itu metil kan. Jadi CH3OH itu OH-nya itu alkohol. CH3OH berarti metil alkohol. Nah di sini dilihat dulu rantai utamanya. Berarti ini ada di isopropil. Nah, OH-nya itu juga alkohol. Jadi isopropil alkohol. Nah, di sini tuh kalau di tata nama trivial dia ada alkohol yang beda sama yang harus dijelasin tadi. Kalau yang harus dijelasin tadi nggak ada. Selanjutnya bisa saja ada reaksi. Di alkohol terdapat 3 reaksi. Reaksi yang pertama ada reaksi alkohol primer. Maksudnya apa? Maksudnya gini, di alkohol itu memiliki 3 jenis, ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu dia berarti mengikat satu atom C.
satu atom C atau karbon. Nah, rumusnya alkohol primer plus oksigen, dia akan menjadi aldehid atau alkanal. Contohnya seperti ini. Yang ini kita kasih nama dulu ya. Di sini dia C-nya ada 2. Kalau 2 tadi apa? Etanol. Berarti ya udah namanya etanol ditambahin oksigen. Terus dia menjadi seperti ini. Kenapa? Karena gini. C-nya tetap sebenarnya aslinya di sini tuh ada H. Berasnya ada H. Nah, H yang ini sama yang ini itu dipindah ke sini. Ini juga pindah. Jadi H-nya kan ada 2 ya. Nah, terus O tadi kan berpasangan sama H. Nah, terus si O itu berarti kan sendiri kan, karena H-nya udah pindah ke sini. Jadi si O ini dirangkap sama si C ini. Tuh tandanya kayak gini. Kayak gitu itu namanya rangkap. Nah, terus yang ini tadi kan H ini sama ini kan udah pindah ke sini ya. Berarti jadi H2. Nah, jadinya tadi ada O di sini. Berarti jadi H2O. Jadi penulisannya seperti ini. Ini kan rangkap kan tadi yang udah dipindahin, terus jadi H2O atau air. Nah, ini penjelasannya. Selanjutnya reaksi yang selanjutnya ada reaksi alkohol sekunder. Sekunder berarti dia mengikat 2 atom C. Nah, terus kita lihat dari sini. Nah, ini kan dia ini C sama O itu alkohol ya. Dan C ini dia mengikat 2 kan, 2 atom C, yang ini sama yang ini. Nah, jadinya dia termasuk alkohol sekunder gitu. Kalau untuk penambahannya, ini kita lihat si si OH-nya itu ada di cabang keberapa. Nah, terutamanya kan ini. Nah, si OH-nya ada cabang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Cabang ketiga berarti si penamaannya 3. Pentanol itu dari mana? Dari rantainya. Rantai C-nya ada 5. Kalau 5 namanya pentanol. Jadi 3 pentanol. Nah, terus kalau si alkohol sekunder plus oksigen itu dia menjadi keton. Keton berarti dia penamaannya akan ditambahin ON. Yang seperti yang aku bilang tadi, kalau alkohol itu kan penamaannya OL ya. Nah, kalau keton itu ON gini. Jadi tadi kan ini sudah direaksikan menjadi seperti ini. Terus dia C-nya ini ada 5 kan? Ini ada 5. Nah, tadi kalau ini kan pentanol ya, belakangnya O. Nah, kalau ini pentanol gitu karena dia keton gitu. Kalau misalnya dia ada 3, ya udah 3. Berarti jadi pronon kayaknya ya gitu. Pokoknya tinggal tambahin ON aja. Tuh gampangnya kayak gitu ya, teman-teman. Selanjutnya reaksi yang ketiga ada reaksi alkohol tersier. Maksudnya adalah tersier itu berarti dia si karbonnya itu mengikat 3 karbon. Mengikat 3 karbon. Nah, terus nih kita lihat C-nya ini. Kan ini alkohol kan? Si C yang ini dia mengikat 3C. 3C yang ini sama yang ini. Makanya dia disebut tersier karena mengikat 3. Nah, yang tersier ini tidak bisa teroksidasi. Kenapa? Karena si C yang ini nih, C ini itu dikelilingi sama C yang lain, yang ini sama ini. Kalau yang di contoh-contoh sebelumnya reaksi alkohol primer sama sekunder, itu tuh dia kan si C-nya masih punya H ya, misalnya kayak gini-gini terus di sini ada H-nya. Jadi contoh seperti seperti ini tadi sebenarnya ada H-nya di situ, cuma nggak tulis nggak apa. Nah, jadi ini karena dia punya H-nya cuma di sini doang. Jadi kan kalau misalnya ini mau kita pindahin ke sini, nggak bisa karena di sini C ini nggak ada H-nya. Jadi ya udah nggak mungkin dong si C-nya akan pindah. Jadi ya udah seperti ini. Jadi dia tidak bisa teroksidasi atau tidak bisa tereaksi seperti itu. Lalu selanjutnya dan penggunaan alkohol pertama ada etilen glikol. Etilen glikol digunakan untuk anti radiator mobil. Lalu ada metanol. Metanol digunakan untuk campuran bahan bakar bensin, pembuat formalin dan pembuatan polimer plastik. Lalu ada etanol. Etanol digunakan untuk antiseptik, campuran minum beralkohol, bahan bakar spiritus dan pelarut senyawa organik. Terakhir ada gliserol. Gliserol digunakan untuk obat-obatan, kosmetik dan pembuatan nitrogliserin atau bahan bakar peledak. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Saya lagi dari kelompok 3. Saya mau tanya, gimana sih kalau misalnya OH-nya tuh sama baik di sisi kanan maupun di sisi kiri? Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada,
misalkan contohnya nah, kalau yang kayak gini kan yang tadi yang dijelasin yang awal tuh sudah jelas kan. Ini dimulai berarti dari kiri ke kanan. Misalkan kalau contohnya soalnya opennya berarti di oh bukan. Ini ada OA. Soalnya di sini nah kalau kayak gini berarti kita lihat pertama temanya dulu pasti. Terus habis itu kita lihat cabangnya juga nih. Cabangnya kan berarti di sini ya. Berarti mulainya dari kiri. Berarti dilihatnya dari kiri. Dia dimulai nomor